Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia yang diresmikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertanyaannya pemirsa, akankah perdamaian di Gaza Palestina dapat terwujud dengan hadirnya Dewan Perdamaian Dunia ini? Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber. Bersama saya Vena Kintan pemirsa. Dan saya Windy Welintonia pemirsa. Perbincangan lainnya yang juga akan kami hadirkan adalah mengenai seorang pria berusia 43 tahun atas nama Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pengejaran terhadap dua pelaku penjamretan. Lantas sebenarnya apa yang menjadi alasan dari pihak kepolisian menetapkannya sebagai tersangka? Padahal saat itu ia sedang membela istrinya yang menjadi korban penjamretan. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi pertama pemirsa. Diterpa angin kencang, tembok atap gelanggang olahraga Kemayoran Jakarta Pusat ambruk hingga merusak belasan kendaraan warga. Inilah rekaman CCTV saat tembok atap di gelanggang olahraga Kemayoran di Jalan Serdang 3 Jakarta Pusat ambruk pada Jumat malam. Menurut saksi mata, sebelum peristiwa ini terjadi, angin kencang sedang melanda wilayah ini. Tak lama, tembok bagian atap dan juga besi penyangga ambruk hingga merusak pagar dan belasan kendaraan milik pengunjung yang terparkir di dalam area GOR Kemayoran. Tak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden ini. Sebuah minimarket di Kecamatan Belambangan, Umpu, Lampung ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap ke seluruh bagian bangunan. Pemirsa, api melahap bangunan minimarket di Belambangan, Umpu yang berada tepat di depan komplek pemerintah Kabupaten Waikanan Jumat petang. Kepulan asap tebal muncul dari belakang bagian gudang toko. Api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian lainnya dari toko tersebut. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik, memicu kepanikan karyawan dan warga sekitar. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Kerugian material ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Diduga akibat korsleting listrik, sebanyak 7 rumah di pemukiman padat di Desa Bukit Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah hangus terbakar. Terlihat api yang kian membesar berasal dari lantai 2 salah satu rumah yang berbahan dasar kayu hingga menjalar ke rumah lainnya. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah diterjunkan langsung ke lokasi. Api pun baru bisa dipadamkan setelah 30 menit berselang. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, banjir kembali merendam permukiman warga di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir diduga dipicu meluapnya aliran Kali Ciliwung. Menurut warga, dini hari tadi ketinggian banjir mulai naik hingga mencapai 130 cm. Sebagian dari warga bertahan di lantai 2 rumah mereka, sebagian lainnya mengungsi ke rumah kerabat. Saat ini di Kebon Pala, Jatinegara ada 5 RW yang terdampak banjir. Meski banjir mulai surut, warga tetap waspada jika hujan deras kembali turun. Kawasan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat masih mengalami banjir. Ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm. Ketinggian air di wilayah Rawabuaya melalui berangsur surut.
Semula ketinggian air 1,5 meter, kini sudah mulai berangsur menurun di ketinggian 50 cm. Banjir yang melanda pemukiman ini juga membawa material sampah menutupi saluran, sehingga aliran air terhambat dan menimbulkan genangan. Pemirsa, banjir masih menggenangi sejumlah titik di Jakarta dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbarunya di sejumlah wilayah, kami akan menyapa Hafsa Safira yang berada di Rawabuaya, Jakarta Barat. Hafsa, bagaimana kondisi di lokasi Anda? Silakan. Ya Windy dan juga pemirsa, kalau kami melihat bahwa memang Jakarta hari ini tidak turun hujan, namun di beberapa titik masih adanya genangan. Ini salah satu di tempat saya mengabarkan di Kampung Klingkit, Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Yang mana kalau dari pantauan kami pemirsa bahwa memang genangan air masih berada di wilayah sekitar. Ini dengan ketinggian yang bervariasi sekitar 20 cm kalau dari tempat kami mengabarkan saat ini. Kemudian semakin dalam ini juga semakin tinggi, Vera dan juga pemirsa, ini hingga 150 cm. Artinya memang ketinggian air yang bervariasi ini juga dikarenakan daratan di wilayah Rawabuaya yang juga bervariasi begitu, yang kemudian membuat ketinggian air ini juga berbeda-beda. Dan selain daripada itu, kalau dari kami memantau sejak pagi tadi, ini warga juga masih terus melakukan pembersihan di rumahnya masing-masing, dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa banjir ini juga membawa segenap sampah yang kemudian memasuki wilayah rumah warga, sehingga warga ini terus secara bertahap melakukan pembersihan dikarenakan banyak sekali sampah yang kemudian ikut masuk ke dalam rumahnya. Kemudian selain daripada itu juga material-material barang rumah yang ikut hanyut ini juga tersebar begitu di beberapa rumah warga, yang kemudian sejak pagi tadi kalau kami memantau ini warga masih terus melakukan pembersihan terhadap sampah, kemudian juga beberapa barang yang kemudian dapat diselamatkan. Dan terkait ungsian begitu, kalau tadi kami memantau ini warga dominasi mengungsi di lantai 2 rumahnya, karena memang kalau kami melihat dominan di sini warga memiliki rumah dengan lantai 2. Dan kalau dari informasi yang kami dapatkan juga pemirsa bahwa banjir yang terjadi di Kampung Klingkit Rawabuaya ini bukan saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jakarta, namun banjir ini baru saja berada di wilayah Rawabuaya ini pada Jumat kemarin, tepatnya di pukul 1 dini hari, yang mana kalau kami mendapat informasi banjir ini merupakan air yang mana sudah tidak dapat ditahan oleh pintu air yang berada di dekat sini, tepatnya di Cengkareng Drain begitu, sehingga adanya penumpahan air dari kali tersebut. Dan memang air ini juga merupakan air kiriman dari Sungai Pasanggerahan yang juga berdekatan dari lokasi Rawabuaya. Dan memang sampai saat ini warga masih terus melakukan gotong royong terhadap pembersihan sampah untuk kemudian dapat meminimalisir air yang berada di wilayah sekitar, sehingga air dapat mengalir ke Cengkareng Drain dan sampah-sampah tersebut ditumpuk di tempat yang mana tidak menutupi saluran air. Dan selain daripada itu juga kalau dari kami memantau, ini banjir tidak hanya berada di tempat saya mengabarkan, tepatnya di RT 1 RW 11, namun juga berada di RW 4, 5, 6, kemudian juga di RW 12. Dan itu yang bisa kami informasikan, Windy, Vera dan juga pemirsa. Artinya memang hingga saat ini di beberapa titik wilayah Jakarta masih tergenang air dan masyarakat masih terus melakukan pembersihan di wilayah sekitar. Demikian. Terima kasih Hafsa atas laporan Anda langsung dari Rawabuaya. Pemirsa, banjir bandang yang membawa material kayu, batu, dan lumpur terbang dari lereng Gunung Slamet menerjang permukiman warga di Desa Pedakir, Kecamatan Pulau Sari, dan Kecamatan Boga, Pemalang, Jawa Tengah. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Jumat pagi hingga malam hari mengakibatkan meluapnya Sungai Gintung yang berhulu langsung dari kawasan Gunung Slamet. Puluhan kepala keluarga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir bandang dari lereng Gunung Slamet ini turut menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal. Sejumlah objek wisata rusak parah termasuk Pancuran 13 yang menjadi ikon wisata Guci. Jembatan arah menuju Masjid Ratap. Tuh sumber mata air panasnya keluar.
nih musnah bener. Angin kencang yang melanda sebagian besar wilayah Yogyakarta pada Sabtu siang mengakibatkan pohon tumbang. 2 orang pengendara motor tewas tertimpa pohon. Pohon randu berukuran besar di kawasan Universitas Gadjah Mada ini tak mampu menahan kencangnya angin. Pohon yang sudah berusia puluhan tahun itu roboh menimpa pengendara sepeda motor yang sedang melintas. 2 orang yang statusnya sebagai ayah dan anak tewas seketika tertimpa pohon. Kemudian jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Untuk pengkondisian pohon tumbang Barat Polsek Rekan, tolong dibantu senso ya, yang ada senso untuk merapat TKP kondisian pohon tumbang. Angin kencang yang melanda wilayah Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu pagi mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan tiang listrik ambruk, akibatnya listrik padam. Beginilah pemirsa detik-detik saat terjadinya angin kencang yang melanda wilayah Boyolali. Petugas BPBD Boyolali dan relawan langsung bergerak cepat mengevakuasi pohon tumbang yang ada di beberapa lokasi. Tidak hanya pohon, tiang listrik milik PLN yang berada di Kebon Bimo juga ikut roboh mengenai pagar warga. Akibat kejadian tersebut, aliran listrik rumah warga mati. Hingga saat ini pihak BPBD masih mendata kerusakan akibat angin kencang tersebut. Banjir masih merendam sejumlah perumahan subsidi di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1,5 meter membuat warga setempat mengungsi. Sebanyak 400 kepala keluarga mengungsi akibat rumahnya terendam banjir sejak hari Kamis kemarin. Demi keselamatan diri, warga meninggalkan harta bendanya terendam air. Banjir yang terjadi karena volume air dan curah hujan tinggi membuat sungai di sekitar perumahan meluap. Banjir terjadi di 9 perumahan di Desa Suka Mekar dan Desa Sri Amur, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, sudah hampir sepekan banjir masih merendam permukiman warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah korban banjir yang tinggal di lokasi pengungsian pun mulai mengeluhkan kondisi kesehatan seperti penyakit kulit hingga demam. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tempat pengungsian, warga hanya mendapat bantuan sukarelawan sekitar. Warga pun berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan terutama makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan bayi serta pakaian layak pakai. Tanggul Kali Angke jebol, ratusan rumah warga di perumahan Pinak, Gria, Permai, Kota Tangerang, Banten terendam banjir. Derasnya air dari Tanggul Kali Angke yang jebol merusak rumah warga di perumahan Pinang, Gria, Permai, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Pemerintah setempat pun telah berkoordinasi dan memfungsikan pompa air yang tersedia agar air segera surut. Akibat tanggul jebol, banjir pun merendam ratusan rumah di perumahan Pinang, Gria, Permai, dan sejumlah warga bahkan harus dievakuasi dari atap rumah mereka. Ratusan rumah di perumahan Periuk Damai, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 200 cm. Banjir yang terjadi akibat luapan sungai dan jebolnya tanggul aliran Kali Sabi ini disebabkan karena intensitas hujan yang semakin meningkat.
Bisa Anda lihat pemirsa di layar kaca bahwa banjir masih menggenangi wilayah tersebut dan bahkan tingginya mencapai 2 meter. Sekitar 286 kepala keluarga yang tersebar di 5 RT dan di RW 08 Perumahan Periuk Damai terdampak banjir dan telah mengungsi di masjid terdekat. Sementara itu dari tim gabungan juga telah melakukan mobilisasi perahu karet untuk warga sekitar. Warga lebih memilih mengungsi lantaran ketinggian air masih mencapai 2 meter. Selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam, pemirsa. Puluhan rumah di Kecamatan Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertimbun longsor. 7 orang meninggal dunia dan lebih dari 80 orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Bencana longsor melanda desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Longsor terjadi Sabtu dini hari saat warga tertidur lelap. Sebelum longsor, kawasan tersebut diguyur hujan disertai dengan angin kencang selama 2 hari terakhir. Akibatnya sekitar 30 rumah di Kampung Babakan, RT 5, RW 11 Pasir Kuning tertimbun material longsoran. Upaya pencarian petugas gabungan terus dilakukan. Hingga siang tadi jumlah korban yang sudah ditemukan adalah 7 orang, sementara sekitar 80 lebih orang lainnya masih dalam pencarian. Dari puluhan orang yang hilang, 23 diantaranya merupakan anggota TNI yang sedang melakukan latihan rutin di Pasir Langu. Dan untuk mengetahui informasi terbaru pemirsa dari Bandung Barat, Jawa Barat, kami ajak Anda terhubung bersama rekan kami, Cepi di sana. Selamat malam, Cepi. Informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan di sana, silakan. Ya baik, Dona, Windy, dan Nisa. Malam ini saya sedang berada di Desa Pasir di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, di mana desa ini dijadikan tempat pengungsian dari korban terdampak dari bencana longsor yang terjadi pada Sabtu ini tadi, dan memang tadi pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan telah dihentikan karena mengingat cuaca yang tidak mendukung sehingga pencarian terus dilakukan. Memang tadi pada pukul 4 sore itu kembali berhasil ditemukan 2 orang korban, dan saat ini masih diinvestigasi oleh tim DPI dari Dokes Polda Jawa Barat sendiri. Dan juga memang tadi dari data BPBD Barat sekitar 9 korban yang berhasil ditemukan. Nah, memang untuk 2 ini masih diidentifikasi, namun untuk dipastikan tadi sekitar 9, dan ini nantinya proses pencarian akan dilakukan pada esok hari. Dan sementara ini di tempat saya mengabarkan ini sekitar ratusan yang korban yang keluarganya terdampak korban bencana longsor pada Sabtu dini hari, dan mereka tadi sempat didatangi oleh Gubernur Jawa Barat. Mereka tadi dihimbau agar mengontrak atau tadi diberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah agar mengontrak di tempat lebih aman. Dan juga bagi keluarga mereka yang meninggal itu diberikan bantuan sekitar 25 juta rupiah. Dan juga ini memang untuk bantuan sendiri berupa makanan tadi memang sudah datang dari pemerintah daerah maupun dari sejumlah relawan, namun tadi untuk selimut dan juga bantal dan susu bayi juga memang tadi sangat diperlukan bagi pengungsi yang ada di desa yang kami kabarkan ini. Dan sejauh ini memang untuk jumlah korban sendiri Indi dan Tena itu masih dalam pencarian sekitar 80 lebih orang, dan memang yang berhasil selamat sekitar 23, dan itu ada 34 rumah yang memang rata dengan tanah karena
hujan yang kemarin mengguyur wilayah Bandung Raya itu mengakibatkan terjadinya bencana alam. Dan sejauh ini memang untuk posko sendiri tidak hanya di desa ini, dan untuk tim DPA sendiri masih melakukan identifikasi terhadap dua jenazah yang bukan. Sementara untuk pencarian sendiri nantinya akan dilakukan esok hari oleh tim SAR gabungan, dan tadi juga Baik, Cepi. ditambah dari pasukan TNI dari Kopassus yang akan meningkatkan. Ini tuh. Ya, ratusan Ya, ini- warga terpaksa mengungsi akibat bencana longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih Cepi Kurnia atas informasinya. Adapun pemirsa, di tengah tragedi bencana longsor yang terjadi di Kampung Pasir Kuning RW 10 dan RW 11 Desa Pasir Langgu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, seorang balita ditemukan selamat meski orang tua dan kakaknya serta neneknya hingga saat ini belum ditemukan. Longsor yang terjadi pada Sabtu dini hari menimbun 30 rumah warga. Hingga saat ini 9 orang ditemukan meninggal dunia, dan ini adalah data sementara yang kami terima. Sementara 80 lebih orang lainnya dinyatakan hilang. Di tengah proses evakuasi, seorang balita ditemukan dalam kondisi selamat. Menurut keterangan bibi korban, balita tersebut ditemukan oleh warga dan tim SAR berada di atas genting rumahnya yang telah runtuh akibat longsor. Namun hingga saat ini ibu, ayah, maupun kakak serta nenek dari balita tersebut belum ditemukan dan diduga masih tertimbun material longsoran. Sementara itu sejumlah warga yang sanak saudaranya ataupun keluarganya masih dalam pencarian terlihat menunggu di puskesmas dan posko informasi, berharap mendapatkan kabar terbaru dari petugas. Jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Esther Apriliam Sianipar Sabtu siang tadi dimakamkan di Pemakaman Umum Cipaku, Gunung Gadung, Kota Bogor. Isak tangis keluarga dan sahabat almarhum pun pecah saat jasad pramugari cantik ini diturunkan ke liang lahat. Ibadah kebaktian dipimpin pendeta mengiringi kepergian Esther untuk selamanya. Sebelumnya, jenazah Esther disemayamkan di rumah duka di perumahan Bukit Rancamaya, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Esther Apriliani Sianipar merupakan pramugari yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selebgram Lula Lahfah dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawat-Rate Cakung, Jakarta Timur. Jenazah selebgram Lula Lahfah Sabtu siang dimakamkan keluarga di Pemakaman Umum Rawat-Rate Cakung, Jakarta Timur. Keluarga dan kerabat yang turut mengantari jenazah diliputi suasana haru saat prosesi pemakaman berlangsung. Musisi yang juga mantan kekasih almarhum Reza Arab hadir di pemakaman. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat. Itu yang akan kita bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda. Di studio sudah hadir di sebelah kanan saya Pak Ahmad Fuad Fanani, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Pak Fuad. Selamat malam Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, di sebelah Pak Fuad, saya juga ingin menyapa Mas Agung Nurwijoyo, pengamat hubungan internasional. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak Vena. Sehat Mas Agung? Alhamdulillah sehat Mbak. Selain dua narasumber yang hadir di studio bersama saya, pemirsa, kami juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Nasir Tabara, wartawan senior. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Femi? Oke, kita terlebih dahulu membuka ke Pak Fuad ya. Iya. Pak Fuad, Indonesia ini kan sudah resmi bergabung dengan Board of Peace ini atau Dewan Perdamaian Dunia ini. Berikan gambaran ke kita, ini akan seperti apa Board of Peace ini? Kami dari
KSP melihat bahwa Board of Peace ini sangat penting karena Board of Peace ini kan sebetulnya mandat dari UNSC, United Nations Security Council Resolution 2803 yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2025 yang mengamanatkan sejumlah negara dan Dewan Keamanan itu untuk membentuk Board of Peace. Board of Peace ini sangat penting karena ini akan menjembatani konflik yang sudah lama terjadi di Gaza agar kita menemukan titik terang. Jadi Board of Peace itu nanti ada tahapan-tahapannya dan di situ ada 20 juga comprehensive plan apa yang harus dilakukan oleh Board of Peace itu. Dan di dalam Board of Peace itu juga ada kewajiban bahwa semua yang menjadi anggota Board of Peace itu harus melaporkan ke Dewan Keamanan PBB. Jadi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace ini seperti disampaikan dan ditegaskan oleh Pak Presiden Prabowo tadi itu merupakan monumen dan pencapaian sejarah yang dilakukan oleh Indonesia. Dan di sini kita melihat bahwa Pak Presiden Prabowo sangat tegas dan sangat menjelaskan bahwa ke publik bahwa Indonesia terlibat, Indonesia ini bagian dari rangkaian sejarah yang panjang, dari pengakuan terhadap kemerdekaan Pancasila tahun 1988, Indonesia mengakui di situ. Setelah itu dilanjutkan dengan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Indonesia mengirim beras, mengirim bantuan kemanusiaan, mengirim dokter, mengirim dengan pesawat Hercules dan sebagainya. Dan saat ini bantuan-bantuan itu menuju langkah yang lebih konkret dan lebih komprehensif. Sebagaimana ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa untuk mencapai perdamaian itu kita perlu memperjuangkan banyak hal, ada keberanian bahwa harga yang dibayar itu tidak cuma-cuma, tapi ini merupakan rangkaian dari visi, misi dan asta cita Pak Presiden bahwa Indonesia itu ingin menjadi berkontribusi secara aktif di tingkat global dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia misinya adalah menciptakan perdamaian di dunia ini dan itu kita wujudkan dengan terlibat dalam Board of Peace. Dan Indonesia terlibat dalam Board of Peace itu sebetulnya bukan tiba-tiba, tapi ini kan rangkaian yang sangat panjang. Kita harus melihatnya secara komprehensif. Jadi bukan kejadian yang hanya kemarin di Davos tanggal 22, tapi ini benar-benar dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Pemerintah sudah mengkajinya dan pemerintah sudah melihat peluang-peluangnya. Dan nanti karena Board of Peace itu yang akan mengurusi semua, misalkan yang dimandatkan oleh Board of Peace itu kan membentuk yang disebut sebagai ISF itu International Stabilization of Force, dan nanti yang mereka mengurus administrasi dan otoriti di Palestina dan nanti akan menciptakan pemerintah transisi di Palestina atau di Gaza. Dan di sini kami melihat bahwa yang diperankan oleh Pak Presiden Prabowo dan seluruh kabinetnya oleh Menlu itu sangat strategis dan sangat penting. Oke, artinya Indonesia ingin berkontribusi di kancah internasional dan telah dipertimbangkan dengan sangat matang dengan kajian yang begitu panjang begitu ya. Saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, dari teori hubungan internasional bagaimana melihat lahirnya Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia ini? Ya, ini jadi satu hal yang menarik ya Mbak. Walaupun memang jadi titik tekan adalah kalau dikatakan bahwa ini mutlak hasil dari hasil UNSC 2803, ini sebenarnya juga jadi pertanyaan juga sebenarnya. Karena memang di situ ada Peace Council ya di dalam 2803 itu. Tapi kemudian jadi pertanyaan kan, kalau ini baik-baik saja, semua negara kan punya suara yang sama. Tapi dalam realitasnya sekarang anggota ini cuma 20 dan negara-negara Eropa ini secara serentak itu menolak untuk kemudian masuk ya. Dan memang ada beberapa problematika yang cukup krusial ketika kita melihat yang pertama anggapan bahwa keberadaan Board of Peace ini sebagai kompetitor PBB. Karena dalam keberadaan kalau kita baca charternya itu secara tegas kemudian memang juga ada keraguan bahkan ketidakpercayaan Trump itu terhadap institusi PBB. Sehingga kan anggapan bahwa ini akan mengganggu legitimasi, akan mengganggu tata kelola global itu kemudian begitu besar muncul dari keberadaan Board of Peace. Namanya Board of Peace memang sekarang laboratorium ya, sayangnya adalah ironinya adalah Gaza. Kalau kemudian di Gaza Trump menganggap ini satu hal yang sifatnya berhasil, mungkin dia akan menerapkan juga untuk wilayah-wilayah yang lain. Ditambah lagi juga dalam keberadaan Board of Peace juga menjadi kritik besar adalah
sentralitas terhadap sosok Trump. Trump sebagai dua hal, Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan Trump sebagai personal. Dan ini menjadi satu hal yang cukup jadi titik tekan juga buat perhatian dunia internasional. Dan yang ketiga juga sebenarnya jadi titik tekan adalah ketika Anda mau jadi permanent member, Anda harus membayar sejumlah uang seperti itu. Artinya kan ini klub donatur eksekutif yang bisa memberikan putusan yang sifatnya signifikan seperti itu. Nah, tapi di titik yang bersamaan kita akan memahami, Mbak. Saya punya prinsip sebagai struggle from within. Jadi perjuangan itu akan dilakukan dari dalam. Kita memahami dalam konteks Timur Tengah, kita melihat bahwa Amerika Serikat ini adalah penopang besar bagi Israel. Ya kan, dalam konteks dia penyumbang paling besar dalam konteks pertahanan, yang outputnya 2 tahun terakhir 70.000 orang kemudian tewas di Gaza, genosida kemudian terjadi. Apa yang pengen saya katakan adalah power relation di Timur Tengah itu begitu kuat dan sentralitasnya masih di Amerika Serikat, dan PBB tidak mampu untuk melakukan hal itu. Artinya sebenarnya dari sini ada keraguan besar terhadap keberadaan PBB sebenarnya. Ya, PBB punya ruang yang sangat terbatas untuk kemudian memainkan peranan di Timur Tengah. Artinya titik tekan untuk menciptakan perubahan, ya struggle from within. Saya kemudian akhirnya melihat ada ruang-ruang situ. Jadi pertama secara konseptual mungkin dia bermasalah, tapi sebenarnya bisa jadi ruang untuk melakukan strategi yang sifatnya lebih dalam untuk melakukan perubahan dalam konteks Gaza. Karena jadi satu titik tekan adalah menurut saya apa yang dibicarakan terkait dengan board of peace ini kita bicara banyak dalam konteks pembentukan yang dinamakan dengan negative peace. Perdamaian dalam sifatnya menghentikan kekerasannya, gitu kan. Nah, dengan situasi internasional sangat tidak pasti dan segala macam, ruang untuk struggle from within saya pikir jadi satu ruang yang sebenarnya bisa dielaborasi lebih lanjut. Pak Fuad, silakan direspon apa yang disampaikan Mas Agung. Iya, memang kalau kita melihat ada keraguan-keraguan bahwa ini ditumpangin atau dipimpin Trump, jadi itu membelok dari yang disampaikan atau yang diamankan oleh board peace. Kami dari kantor staf presiden memandang bahwa sebetulnya undangan Indonesia masuk itu dan penerimaan Indonesia masuk itu bukan karena faktor Trump. Indonesia melihat bahwa board of peace itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Itu yang mengatur comprehensive plan terhadap perdamaian di Palestina itu. Terus yang kedua, board of peace itu juga yang mengatur tentang International Stabilization Force, dan yang ketiga board of peace itu yang mengatur tentang proses rekonstruksi di Gaza itu. Dan yang keempat, bahwa board of peace itu sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Sekretariat Negara dan oleh Pak Presiden juga, bahwa nanti itu ujungnya menemukan bagaimana ada two state solution itu. Kan ini soal konflik Gaza dan Palestina dan Israel ini kan udah lama sekali, Mbak. Kita kadang-kadang kan, kebetulan saya dulu sekolah di S3 di Australia, dan waktu itu tiap minggu hampir kita ikut juga demo-demo tentang membela Palestina. Waktu itu, waktu awal-awal tahun 2003 itu kita ragu-ragu apakah mungkin ada perdamaian di Palestina, karena di Palestina kan kita melihatnya harus secara objektif juga, bahwa di sana kan antara orang Palestina sendiri kan kadang-kadang seperti yang terjadi di beberapa tempat, dan itu sudah menjadi rahasia umum, mereka kan antara orang Palestina, antara Fatah dan Hamas kan nggak bisa duduk bersama-sama. Dan di sini saya kira inisiatif itu harus disambut dengan baik. Itu kan kalau dalam ajaran Islam kan ada innamal a'malu binniyat, bahwa semua sesuatu itu harus dilihat dari niat baiknya. Jadi kalau kita melihat dari niat baiknya kan kita bisa, meskipun ada penyelewengan, ketidakbaikan dan sebagainya, tadi sebab disampaikan oleh Mas Agung bahwa struggle from within itu ya kita bisa berkontribusi mengoreksi gitu. Tapi kan mengoreksinya kita standarnya kan harus nggak mungkin 100% gitu kan, harus diturunkan standarnya juga. Tapi ada negosiasi, ada dialog, ada diplomasi di situ. Dan kalau saya melihat ini kan soal politik diplomasi juga. Meskipun sekarang anggotanya masih 20, tapi kalau kita melihat dari 20 anggota itu kan ada 3 negara yang masuk di board of peace, dan mereka ada di yang saya bawa di sini itu yang UNSC 2803, ada negara Turki, ada negara Arab Saudi, dan yang satunya lagi negara apa ini di sini, sebentar biar datanya kan harus
konkret seperti itu. Oke, Dengan Mesir Baik. di situ masuk dalam chapter yang ada di UNSC 2803 itu. Ya, sekarang saya mau ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau dari kacamata Anda, bagaimana Anda melihat inisiatif Board of Peace ini, Pak Nasir? Halo. Pak Nasir, silakan Halo. Pak. Terdengar? Ya. Terdengar Pak pertanyaan saya? Iya. Silakan Pak Nasir. Saya pikir begini. Oke, kita harus pahami konflik Palestina dengan Israel ini sudah ditangani oleh PBB lama sekali. 1947. Sekarang sudah 2026. Selama ditangani PBB itu kita melihat wilayah Palestina itu makin lama menyusut. Seperti yang kita lihat hanya di Gaza ini dan sedikit di West Bank. Dan banyak sekali kritik terhadap PBB yang dianggap tidak pernah mampu menyelesaikan masalah itu. Ini memang masalah yang hampir setua Republik Indonesia kalau dipikir-pikirkan. Kita kan tahun 45 ya, itu 47 udah mulai. Kita udah menjadi negara besar, tapi di sana malah konflik terus. Dan konflik itu membakar seluruh Timur Tengah. Jadi gagasan dari Presiden Trump ini adalah karena ketidakpercayaan dari dirinya terhadap PBB. Dan kita lihat bahwa siapapun presidennya di Amerika Serikat, semuanya itu di belakang Israel. Dan setiap kali ada pembicaraan di Dewan Keamanan PBB yang mencoba membuat sebuah resolusi yang dianggap merugikan Israel, itu pasti diveto oleh Amerika Serikat. Itu sebuah fakta sejarah. Seakan-akan lama sekali itu tidak akan ada jalan keluarnya. Tiba-tiba sekarang ada semacam Board of Peace, ya kan, sebuah yang membicarakan jalan keluar yang damai dengan masa depan di mana tidak ada konflik lagi di Timur Tengah. Ini sebuah pemikiran yang saya pikir out of the box dari Presiden Trump. Presiden Trump ini memang mengejutkan orang. Karena apa? Gagasan semacam ini mengambil risiko besar buat dia. Tapi gagasan ini dibicarakan juga pada sebuah momentum ya, ditandatangani juga itu di Davos pada waktu Presiden Trump mengalami kritik yang besar sekali dari sekutu-sekutunya di Pakta Atlantik, NATO, karena dia ingin mengambil alih Greenland yang selama ini dimiliki oleh Denmark meskipun otonomi. Selain itu juga, itu kritik banyak juga karena di beliau, Pak Trump ini sudah menculik lah istilahnya itu Presiden Maduro. Dan tiba-tiba sekarang dia mengeluarkan sebuah inisiatif yang menggegerkan juga. Kenapa? Karena begini, di PBB itu kan hampir ada 200 negara ya. Tapi ini Trump itu menginginkan ada 60 negara yang menandatangani Board of Hope. Saat ini baru 20. Jadi masih sedikit sekali. Karena itu persoalannya yang harus dijawab adalah mengapa NATO 20 negara yang terkemuka di Uni Eropa itu sudah menolak gitu untuk menandatangani. Apakah nantinya ini suatu isyarat bahwa Uni Eropa akan menjadi independen dari Amerika Serikat? Uni Eropa yang memang mempunyai kemampuan untuk menjadi sebuah super power ekonomi dan super power militer, itu sedang mempersiapkan diri ke arah sana. Dan kita lihat di sini juga bahwa Tiongkok menentang Board of Peace dan juga Rusia sikapnya harus dilihat. Jadi buat kita di Indonesia itu, apa kepentingan nasional kita dengan mendukung Board of Peace, of course, tentunya. Menurut saya, selama kita bisa membantu di Palestina tidak ada lagi orang-orang yang sengsara, dibunuh, disiksa, disandra, di penjara lama sekali. Selama ada jawaban bahwa itu akan timbul sebuah perdamaian yang segera dan abadi, saya kira itu kita harus dukung. Baik. Ini itu sebuah inisiatif yang memang harus dicoba, harus diberi kesempatan. Baik.
Harus berikan dukungan Karena atas kesempatan inisiatif. seperti ini belum tentu ada lagi. Kesempatan belum tentu ada lagi. Baik, kita akan masuk lebih dalam ya. Kita akan gali lebih dalam bagaimana kemudian peran-peran dari Indonesia setelah bergabung dalam Board of Peace. Akankah menjadi mediator terkait permasalahan di Gaza Palestina, ataukah ada peran lain yang sudah disiapkan? Nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau di segmen sebelumnya Pak Nasir menyampaikan inisiatif baik ini harus didukung karena tidak tahu begitu kapan kesempatan ini datang lagi. Yang jadi pertanyaan saya, kita ingin masuk lebih dalam lagi untuk menggali bagaimana sebetulnya peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia atau Board of Peace ini. Nantikah akan menjadi mediator, fasilitator, atau sudah ada peran yang sudah disiapkan untuk Indonesia? Pak Fuad. Iya. Ini diskusi yang menarik, Mbak. Indonesia kan banyak diragukan orang, tidak bisa banyak berkontribusi. Tapi sebagaimana disampaikan dan diarahkan oleh Pak Presiden, ini kan sejarah baru bagi Indonesia. Dan dalam hal ini, sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo, itu kan menunjukkan dua hal. Yang pertama, bentuk sebuah konsistensi. Konsistensi bagaimana Indonesia itu punya perhatian terhadap dunia ketiga, terutama terhadap Palestina, dan itu tidak dilakukan baru pada bulan-bulan ini, tapi itu sudah menjadi komitmen Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Soekarno ketika memprakarsai KTT Asia Afrika di Bandung tahun 55, apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto ketika membentuk gerakan non-blok dan mensponsori dan memprakarsai ASEAN, dan baru ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita melihat Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan sebuah inovasi baru dalam politik luar negeri Indonesia. Apa inovasinya yang baru? Kita bisa melihat dan merefer kembali apa yang disampaikan oleh Pak Presiden pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 23 September 2025. Waktu itu Pak Presiden bilang bahwa yang kita perlukan di Gaza untuk menciptakan perdamaian itu kan nggak bisa hanya berhenti pada perkataan dan janji, tapi harus dilakukan action. Dan action waktu itu Pak Presiden berkomitmen untuk mengirimkan 20.000 pasukan ke Gaza dan wilayah-wilayah konflik yang lainnya. Dan untuk mengirimkan pasukan itu kan tahapannya harus melalui Board of Peace. Dan kalau dari kajian kita di kantor staf Presiden, kita melihat bahwa ada 3 hal konkret yang bisa diperankan oleh Indonesia dalam Board of Peace itu. Yang pertama, kita bisa mengirimkan pasukan perdamaian yang masuk dalam International Stabilization of Force yang tugasnya menjaga keamanan di Gaza, melakukan rekonstruksi dan juga untuk melatih masyarakat sipil di sana. Yang kedua, Indonesia juga menyumbangkan keahlian-keahlian yang selama ini kan kita sudah banyak melakukan hal itu, tapi dengan masuk Board of Peace itu bisa lebih ditingkatkan lagi karena masuk struktur resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga yang diamankan oleh UNSC 2803. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa di situ kan ada peran-peran negara Islam yang juga besar, misalkan ada Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang memastikan dan bisa mengawal bahwa janji kemerdekaan Palestina itu nggak cuma angan-angan, tapi insya Allah bisa direalisasikan. Kalau dalam istilah usul fikih itu ada istilah menarik bahwa ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh, bahwa sesuatu hal yang bisa kita tidak ambil semuanya itu jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau kita keinginannya 100% tapi realitas di depannya cuma 25% atau 50%, itu jangan ditinggalkan. Justru yang ada kesempatan, ada peluang itu ya harus kita gunakan dan kita bisa memperbaiki terus-menerus gitu. Jadi perannya sebagai apa? Singkat saja, mediator, fasilitator? Indonesia sebagai mediator, fasilitator, dan jembatan antara dunia barat dengan Islam, negara Muslim itu. Mas Agung, bagaimana nih sejauh ini yang sudah disiapkan untuk Indonesia adalah sebagai mediator, fasilitator, dan juga penjembatan gitu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya. Di atas semua itu sebenarnya memang dalam konteks hari ini Palestina tidak sekedar butuh solidaritas ya, tapi dia butuh mendapatkan keadilan. Bicara tentang Board of Peace, elemen Palestinanya hanya ditempatkan dalam hal yang sifatnya teknis dan administratif ya.
dalam pembentukan pemerintahan transisi, ya. Dan itu para teknokrat Palestina, ya. Tapi dalam Board of Peace selalu ketika bicara masalah Timur Tengah itu selalu solusi from above, solusi dari luar gitu. Nggak pernah kita mendengar itu solusi dari bawah. Apa yang diinginkan oleh masyarakat Palestina, masa depan mereka seperti apa. Jared Kushner cerita tentang Gaza Master Plan. Itu rencana Jared Kushner dan para tim-timnya gitu ya. Tapi apakah itu kemudian sudah bertanya Palestina butuhnya seperti apa? Nah, poin penting saya sampaikan adalah Indonesia kemudian ketika sudah bergabung plus dengan negara-negara Muslim yang lain secara mutlak harus memperjuangkan keadilan, dan yang kedua tentu adalah sebagai pembawa aspirasi Palestina. Kalau kemudian tadi Pak Fuad cerita masalah mediator dan segala macamnya, tentu satu elemen yang paling penting juga adalah kemudian bicara tentang mereka punya akses nih. Negeri-negeri Muslim harusnya diberikan akses untuk kemudian bisa mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat Palestina, gitu. Tidak semuanya kemudian akhirnya nurut dengan apa yang dikatakan oleh Trump. Board of Peace ini menurut saya adalah ruang diplomasi, bukan room to party, bukan room to ceremony gitu ya. Jadi sebenarnya struggle from within itu harusnya kemudian benar-benar dinarasikan dengan sebuah agenda setting yang memang benar-benar clear. Sebenarnya poinnya di situ yang pengen saya sampaikan. Jangan kemudian akhirnya ada risiko-risiko diplomatik yang akhirnya diambil oleh Indonesia. Risiko diplomatik sudah diambil dan ternyata misalkan akhirnya dengan kemudian kita kesannya adalah mengikuti Amerika Serikat, akhirnya kita dianggap sebagai lebih condong kepada Amerika Serikat dibandingkan aktor yang lain. Nah, jangan juga kemudian kita akhirnya melupakan elemen yang namanya PBB. Ya, kalau kemudian ada kekhawatiran global kehadiran Board of Peace ini sebagai kompetitor PBB, maka kita perlu juga mengaktifasi nih peran PBB seperti apa. Jadi jangan kemudian ditinggalkan. Ya, tapi kembali lagi poin utamanya adalah memang memperjuangkan keadilan Palestina, membawa aspirasi Palestina, ya entah tadi ya dalam bentuk ISF. Ketika bicara masalah International Stabilization Force, ya, maka kemudian memang harus ada peran-peran sifatnya kebersamaan dengan negeri-negeri Muslim yang lain. Kita nggak bisa kemudian menerima mentah-mentah, makan apa yang sudah disajikan di atas meja. Saya sebenarnya suka sekali dengan gaya diplomasinya Turki. Dia punya posisi tawar yang jelas, ditawarkan kemudian ISF, tapi kemudian ketika ditawarkan ISF, Turki sudah menawarkan, saya ISF maunya seperti ini, gitu ya. Turki punya posisi tawar, dan Trump itu karakternya sangat transaksional, gitu. Berarti kan ada ruang-ruang transaksional kemudian bisa didorong. Makanya kemudian saya menjadi poin pentingnya adalah bonding dengan negeri-negeri Muslim itu menjadi satu hal yang elemen penting. Kalau kemudian kemarin di PPTM itu Pak Sugiono cerita bahwa Indonesia punya peta jalan dunia Islam, itu peta jalan harus jalan, gitu. Bonding dengan negeri Muslim ini menjadi kemestian, bukan sekedar Islam itu, nilai-nilai Islam jangan sekedar dijadikan sekedar dia harus masuk dalam substance, gitu ya. Apalagi dalam arah diplomasi Indonesia, dan ini ruangnya sebenarnya harus diperjuangkan. Oke. Saya mau ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau kita melihat sejarah mencatat banyak forum internasional ini belum berhasil begitu untuk mewujudkan atau menyelesaikan konflik di Palestina. Apakah menurut Anda dengan hadirnya Board of Peace ini mampu menjadi langkah positif begitu untuk bisa menyelesaikan konflik di Palestina? Pak Nasir. Menurut saya ada kemampuan itu untuk mewujudkannya. Pertama, kehadiran dari Amerika Serikat dan kehadiran dari Indonesia. Indonesia selama ini kan kalau dunia Arab itu sudah jelas itu ada Saudi Arabia, Timur Tengah ada Turki, ada Iran, ya itu selalu yang jadi pemain utama. Tapi kali ini Indonesia duduk menjadi pemain utama di situ. Apalagi kalau misalnya nanti hanya 20 negara saja yang ada di situ, saya rasa akan bertambah sih ya. Indonesia peranannya itu akan didengar, dan apalagi kalau Indonesia memang juga selain memberikan bantuan, memberikan $1 miliar, tapi juga mengirimkan pasukan yang selama ini sudah terbukti menjadi pasukan perdamaian yang efektif dan dihormati di setiap negara. Itu jangan lupa, kita itu sudah sangat terbiasa di dalam menjaga perdamaian di banyak negara, di Mesir, dan di dalam konflik antara Palestina serta Israel, itu Indonesia sudah lama sekali ikut. Jadi melihat hal-hal demikian itu, pertanyaan berikutnya apakah reformasi PBB diperlukan saat ini? Nah, PBB baru, kalau ada PBB baru, itu mungkin tidak ada lagi Dewan Keamanan yang seperti ada sekarang ini. Dan dengan sudah duduk bersama orang-orang negara-negara besar di dalam Dewan Perdamaian itu
Indonesia mempunyai posisi untuk suaranya didengar dan bisa melakukan semacam agenda setting, membuat agendanya yang bisa mempengaruhi. Orang khawatir bahwa Pak Trump itu akan mendominasi percakapan, akan mendominasi rapat-rapat. Memang itu ada kemungkinannya karena memang beliau orang yang pandai sekali menggunakan panggung. Beliau pernah jadi aktor ya di berbagai itu film dan televisi, dan beliau pandai berkomunikasi, dia pandai bernegosiasi, dia pandai menggertak sehingga orang takut. Nah ini dia menggertak juga nih kan, pasukan katanya kapal induk Lincoln sedang berangkat dari Pasifik ke Timur Tengah. Dan ini kan juga selain melakukan perdamaian, ada juga unsur ancamannya. Kalau ini tidak didengar, Amerika akan melakukan suatu tindakan militer. Dan menurut saya hal-hal semacam ini harus dibahas secara detail karena perdamaian itu tidak bisa dilakukan pertama tanpa melibatkan orang-orang Palestina sendiri. Itu udah pasti. Orang Palestina sudah lama sekali suaranya tidak didengar. Dan Indonesia yang memang mengajak orang-orang Palestina untuk tinggal di Indonesia, sekolah di sini, secara kemanusiaan sudah sangat berharga. Indonesia meningkatkan harkat, martabat, dan memberikan rasa simpati yang sangat besar dan mendukung Palestina dari zaman dulu ya, dari sejak konflik itu. Jadi jangan khawatir terhadap Indonesia. Yang kita khawatir adalah dampak dari semua ini apabila ini gagal. Kalau ini gagal, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dunia, terhadap politik dunia, dan bagaimana terhadap masalah sosial dunia, dan bagaimana terhadap lingkungan hidup. Ini suatu agenda yang juga kalau PBB tidak ada lagi, siapa organisasi yang menjalankannya? Dan apakah kita akan melihat ada lahirnya PBB baru yang dimulai dari Board of Peace ini? Itu sebuah kemungkinan. Pak Nasir juga sependapat ya dengan Mas Agung untuk bisa melibatkan warga Palestina dalam inisiatif baik ini. Tapi seperti yang Anda katakan bahwa inisiatif Board of Peace ini adalah untuk kemudian mendorong terwujudnya two-state solution. Apakah sejauh ini sudah ada framework ataupun kerangka kerja yang sudah dibangun untuk dalam waktu dekat nih segera dilakukan solusi untuk bisa menyelesaikan konflik di Palestina? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Dewan Perdamaian Dunia ini memiliki tujuan untuk mendorong perdamaian terwujudnya two-state solution. Lalu apakah sudah ada framework ataupun kerangka kerja yang sudah disiapkan dalam waktu dekat nih akan melakukan apa atau pembahasan seperti apa Pak Fuad? Terima kasih Mbak. Pertama saya akan merujuk yang diarahkan oleh Pak Presiden Prabowo ketika menyampaikan pidato di Davos. Beliau menyampaikan bahwa kita berkumpul di sini di masa-masa yang penuh ketidakpastian besar, masa ketika perang terus berkecamuk. Beliau juga menegaskan bahwa sejarah mengajarkan kita bahwa perdamaian dan stabilitas adalah aset kita yang paling berharga. Perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian. Jadi kita melihat bahwa langkah-langkah setelah Indonesia bergabung itu langkahnya bahwa itu menebalkan dan membuat kita semakin optimis bahwa perdamaian di Gaza itu bukan pepesan kosong. Kenapa bukan pepesan kosong? Karena kita punya empat fondasi utama. Yang pertama adalah ceasefire yang sudah disepakati. Yang kedua ada rencana rekonstruksi 20 poin yang jelas dari yang dilampirkan dari resolusi 2803 2025 itu. Yang ketiga yang mandat PBB melalui resolusi 2803, dan yang keempat ada struktur governance konkret lewat National Committee for Administration of Gaza yang dipimpin oleh Dr. Ali Saad. Dan di situ merupakan itu, kalau kita melihat itu langkah konkret karena itu kan nggak cuma angan-angan aja. Kalau dulu kan ada sejak Pak Presiden yang Amerika dengan Yitzhak Rabin, terus ada beberapa pertemuan dan sebagainya. Tapi kan waktu itu hanya pertemuannya biasanya antara Amerika dengan negara mana, Amerika dengan
Israel, tapi tanpa melibatkan. Sekarang kalau kita melihat dari kacamata optimis, dengan bergabungnya 20 anggota tadi seperti disampaikan oleh Pak Nasir Tamara, itu kan kita melihatnya bisa secara optimis karena 20 itu kan jumlah yang besar. Kita melihatnya jangan jumlah yang kecil, karena dari 60 yang diundang, 20 yang bergabung itu kan udah banyak. Kita kan harus melihat optimis dan bahwa nanti itu akan bertambah seperti itu. Dan kami merujuk juga bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kenapa ini sangat optimis, karena beliau kan sering menyampaikan bahwa kita penting untuk membangun kolaborasi tapi tidak melanggengkan konfrontasi, karena kolaborasi itu kan penting, dan Indonesia dengan bergabung dalam Board of Peace itu kan langkah penting Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, bahwa Indonesia itu berkolaborasi tidak hanya di tingkat nasional, regional, tapi juga di tingkat global gitu. Oke. Mas Agung, dengan kondisi politik dan keamanan di Gaza saat ini, seberapa realistis target perdamaian Board of Peace ini bisa terwujud menurut Anda? Ya, dalam perdamaian itu, dalam bicara tentang studi perdamaian itu ada dua hal, Mbak. Yang pertama, kalau menurut Galtung ya, ada namanya negative peace dan positive peace. Negative peace itu adalah penghentian kekerasan, the absence of war, the absence of violence, seperti halnya demilitarisasi, gencatan senjata, ya, itu bagian dari penghentian kekerasannya. Ya. Dan yang kedua, dalam jangka panjang tentu akan berbicara terkait dengan positive peace, perdamaian yang sifatnya lebih langgeng, yang lebih harmoni dan segala macamnya, termasuk juga bicara two state solution itu adalah bicara bicara positive peace. Itu bicara dalam aspek yang sifatnya jangka panjang seperti itu. Nah, ketika bicara masalah yang sifatnya jangka dekat, tentu memang membawa suara aspirasi dari masyarakat Palestina itu menjadi satu hal yang sifatnya penting. Kalau ketika konstitusi kita memang turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan segala macam seperti itu, tentu menjadi bagian untuk kemudian punya agenda setting, itu menjadi satu hal yang penting untuk kemudian diperhatikan. Kalau dalam statementnya Pak Sugiono kan menyampaikan bahwa fokus kita adalah untuk terciptanya kemerdekaan Palestina. Buat saya, kemerdekaan itu kemudian harus didefinisikan dalam konteks mendapatkan keadilan buat Palestina, self of determination tapi juga mendapatkan persatuan, dan yang terakhir tentu yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan buat Palestina itu sendiri. Ya. Artinya sebenarnya kita lihat sekarang Board of Peace dibentuk ketika sebenarnya sudah masuk fase kedua dalam setelah gencatan senjata. Fase kedua salah satu poinnya adalah Israel tarik mundur pasukan. Tapi dalam realitasnya di garis kuning yang kemudian disepakati saja, ternyata di beberapa titik ternyata bukan tarik mundur, justru makin masuk ke dalam. Betul. Artinya sebenarnya ini di mana keadilannya? Artinya sebenarnya dalam poin ini kalau kemudian punya intensi yang sama, ini kemudian harus didorong untuk penegakan dalam konteks-konteks seperti itu secara lebih berimbang. Jadi yang menjadi problem selama ini dalam bicara tentang Israel Palestina adalah kita selalu menempatkan dunia internasional selalu menempatkannya dalam posisi tidak setara. Ya. Gaza itu senantiasa di bawahnya Israel gitu. Padahal dua-duanya dalam konteks bicara masalah perdamaian, dua-duanya harus posisinya setara, seimbang. Makanya kemudian menjadi poin yang sangat signifikan keberadaan aktor-aktor negeri-negeri muslim ini sebenarnya. Bahkan saya berpikir bahwa kalau kemudian ada kegagalan dalam hal itu, ya sudah, toh juga ini kan bukan institusi yang sifatnya seperti halnya PBB. Ya harus tinggalkan kalau memang itu kalau sudah keluar dari garis apa yang kemudian sama-sama diinginkan secara bersama. Artinya kita harus juga punya posisi tawar yang jelas dalam konteks ketika kita sudah berinisiatif untuk masuk dalam bagian dari Board of Peace itu sendiri. Oke, harus punya tawar yang jelas begitu ya. Oke, saya mau ke Pak Nasir, pertanyaan yang sama untuk Pak Nasir. Pak Nasir, menurut Anda dengan kondisi Palestina saat ini, seberapa realistis perdamaian yang dicanangkan oleh Board of Peace ini bisa terwujud, Pak? Semua itu pernah dicoba untuk menjalankan perdamaian di sana, tapi gagal. Jadi ini ada kesempatan, berilah kesempatan ini kepada Board of Peace supaya mereka bisa mewujudkan perdamaian abadi yang menyelamatkan bangsa Palestina dari genocide dan juga memberikan mereka peran di dunia. Kalau kita melihat bahwa di sini kan ada charter of the board gitu ya, ada charternya itu bukan sembarangan. Jadi Board of Peace ini, kalau kita lihat memang Presiden Trump itu peranannya sebagai chairman sangat penting dan kelihatan digantikan kecuali kalau dia berhenti gitu. Dan ini kan dia juga berhak
memberhentikan anggota yang dianggapnya tidak mumpuni di dalam itu. Dan dalam hal ini kan pertanyaannya adalah bagaimana anggota board itu bisa Presiden Trump itu mau mendengar semuanya. Saya merasa bahwa dalam hal ini hubungan-hubungan personal itu menjadi penting. Selama kita amati, Presiden Prabowo ini telah berhasil membuat sebuah hubungan personal sehingga ketika beliau berpidato di PBB, dia mendapat apresiasi dari Presiden Trump. Itu juga suatu hal yang penting sehingga bisa diundang. Indonesia sudah berpengalaman dalam mengelola banyak organisasi internasional. Ketika negara kita baru berusia 6 tahun, artinya berdaulat ya, tahun 49, tahun 55 itu kita sudah berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di mana pimpinan dunia dari negara berkembang itu hadir di Bandung. Dan itu sampai sekarang itu gerakan non-blok atau non-aligned movement itu masih hidup. Indonesia ini dipandang sebagai negara yang bertanggung jawab dan sebagai sebuah negara yang membantu dunia ketiga untuk membebaskan mereka dari imperialisme dan kolonialisme. Itu dicanangkannya di tanah air di Bandung. Dan saya yakin Presiden Prabowo itu akan teringat selalu kepada semangat Bandung. Nah, karena itu saya nggak khawatir ya bahwa Presiden Prabowo akan berani mengatakan apa yang dianggapnya benar. Karena itu sudah terbukti. Dan memang tidak mudah. Tapi justru kalau mudah buat apa Indonesia hadir di Board of Peace itu? Baik. Justru ketika tantangan ini ada, Indonesia harus hadir. Indonesia harus dengan dunia. Sekarang, bagaimana kekhawatirannya? Kekhawatiran ketika Indonesia masuk ke situ kan ditanyakan kepada Duta Besar Iran. Bagaimana Indonesia masuk ke situ? Anda gimana? Duta Besar Iran mengatakan tidak apa-apa kok, itu hak Indonesia kan, gitu kan. Jadi artinya pihak-pihak yang juga berkonflik di sana juga sudah melihat bahwa Indonesia mempunyai peranan pada masalah jembatan itu putus. Indonesia bisa membangun lagi jembatan itu. Jembatan itu penting karena memang harus diinjak-injak, tapi dia akan membuat orang berkomunikasi, membuat orang yang jauh menjadi dekat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Menjadi bersahabat, menciptakan perdamaian langgeng di Timur Tengah. Jangan lupa bahwa tidak ada di kawasan dimanapun dunia ini terdapat konflik yang begitu panjang seperti Timur Tengah. Sudah saatnya konflik di Timur Tengah ini yang bisa menjadi suatu pemicu dari Perang Dunia Ketiga, kalau tidak hati-hati menanganinya itu ditangani. Dan kehadiran Indonesia is timely, sangat penting. Dan saya berharap banyak kita bisa membantu membangun perdamaian yang adil, ya betul kata-kata adil. Dan itulah yang kita tunggu dari kehadiran kita di Board of Peace. Tentu itu Selamat berjuang. Baik, Pak Nasir, tentu itu harapan kita semua agar perdamaian terutama di Gaza Palestina ini bisa terwujud, dan kita nantikan bagaimana kemudian langkah konkret dari hadirnya Dewan Perdamaian Dunia ataupun Board of Peace ini. Terima kasih Pak Fuad, terima kasih Mas Agung, terima kasih Pak Nasir telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang suami di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Arista Minaya tak bisa menahan kesedihan dengan kasus yang menimpa suaminya, Hogi Minaya. Sang suami ditetapkan tersangka oleh kepolisian dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Peristiwa bermula saat dirinya yang mengendarai motor dijamret 2 orang di Jalan Jogja Solo, Maguwo Harjo, Sleman pada 26 April 2025. Saat itu suaminya yang mengendarai mobil langsung memepet motor pelaku hingga keduanya terjatuh dan tewas di lokasi kejadian. Atas jembatan Layang Janti itu tidak sengaja saya dan suami itu bertemu, motor sama mobil itu ketemu mas, nggak sengaja. Sampai jajan pasar itu mau diantarkan di Hotel Grand di dekat Transmart itu. Turun dari jembatan di area sebelum sekitar jembatan, tepatnya saya lupa sekitar jembatan atau
Babarsari itu saya dijambret Mas. Tas saya itu di-cutter talinya, di-cutter sama jambretnya lewat sebelah kiri saya. Saya sempat oleng, naik motornya itu agak oleng. Setelah itu saya teriak Mas, jambret. Teriak agak kencang. Suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran Mas sama jambretnya itu. Melakukan pengejaran. Setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali, karena suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting. Itu dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti, dipepet lagi tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu, terus tengkurap itu. Saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. 3 bulan kemudian, Satlantas Polresta Sleman menetapkan suaminya sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Ia juga dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS di kakinya. Bahkan saat ini berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman. Sang istri mengaku kaget dan syok suaminya dijadikan tersangka, padahal membela dirinya dari jambret. Sementara itu, hingga pukul 2 siang tadi, pihak kepolisian Polresta Sleman belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Suasana Mapolresta Sleman hari Sabtu siang juga sepi, dengan pintu ruang Satlantas tertutup rapat. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, kasus ini pun menyita perhatian publik karena suami yang membela istrinya dalam pelaku penjambretan yang terjadi malah justru ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Kami ingin sapa terlebih dahulu, yang berada di sebelah saya sudah ada Mas Yusuf Warshim selaku Kompolnas Republik Indonesia, Komisioner ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, kami juga akan mencoba untuk menyapa Ibu Arsita Minaya selaku istri tersangka Hogi Minaya. Assalamualaikum, Mbak Arsita. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Mbak Arsita, terlebih dahulu kami ingin langsung menanyakan bagaimana kronologis pada saat kejadian. Ketika itu seperti apa sebenarnya ceritanya? Pada waktu kejadian itu saya mengendarai sepeda motor dari Pasar Patok, Jogja untuk mengambil jajan pasar. Suami saya mengendarai mobil dari Berbah untuk mengambil jajan pasar juga. Kemudian kami tidak sengaja bertemu di jembatan Layang Janti itu, tidak sengaja ketemu. Kemudian pada waktu turun jembatan Janti itu di sekitar jembatan Transmart itu saya dijambret. Dipepet dari sebelah kiri, kemudian tas saya di-cutter, dibawa sama jambretnya. Spontan saya berteriak, jambret. Kemudian suami saya dengan spontan mengejar jambretnya itu dan dipepet sama suami saya agar berhenti, tapi karena tidak mau berhenti, jambretnya memacu kecepatan lebih tinggi lagi, kemudian menabrak tembok itu lalu terpental ke jalan raya. Nah, pada saat itu bisakah mungkin Mbak Arsita menjelaskan lebih lanjut? Ketika itu adakah kontak dari antara kedua kendaraan? Kalau kontak itu kami ketahui setelah ada di kantor polisi ya Mbak, karena suami saya ngecek untuk mobilnya, dicek juga sama Pak Polisi. Di sebelah pintu penumpang itu ada bekas setang ya. Tapi kalau dari dalam mobil itu suami saya nggak merasakan ada body contact karena mungkin getarannya beda kalau di dalam mobil ya. Iya. Dan lantas dari pihak kepolisian, Mbak Arsita, kami memahami bahwa suami Anda ditetapkan sebagai tersangka. Ini bagaimana tanggapan dari pihak keluarga?
Tentu saja kami shock, kaget kenapa ditetapkan jadi tersangka. Iya. Ya, Mas Yusuf, ini pula yang menjadi pertanyaan publik. Kenapa lantas seseorang yang mencoba untuk membela istrinya ataupun keluarganya ini ditetapkan sebagai tersangka padahal ini dirinya merupakan korban dari pelaku penjamretan, Mas Yusuf? Iya, ini tentu kita sangat menyayangkan ya. Sebenarnya peristiwa seperti ini sudah pernah ada gitu. Tahun 2022 di NTB kan pada waktu itu begalnya meninggal, ada korban begal melakukan upaya pengambilan permintaan bendanya, motornya, sehingga terjadi perlawanan dari si korban begal sebenarnya untuk meminta merebut kembali kendaraan roda 2-nya, sehingga terjadi perlawanan dan kemudian meninggal, kan itu ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian akhirnya dihentikan kan penyidikannya karena dilihat itu pembelaan diri, dan upaya-upaya penghentian penyidikan itu juga melibatkan partisipasi masyarakat, tokoh agama yang itu dilakukan oleh Polda NTB pada waktu itu. Nah, dalam kasus ini mirip ini. Tapi sementara yang kita dapat, ini peristiwanya udah lama kan, April 2025. Sebenarnya informasi sementara yang kita dapatkan yang ini masih tentu kita akan lakukan pendalaman lebih lanjut. Hanya dalam hal ini memang Polda NTB perlu memberikan atensi dan menyampaikan ke publik gitu. Mengapa sampai ada penetapan tersangka yang itu dipahamin oleh pihak istri yang sesungguhnya korban jambret, yang suaminya itu melakukan upaya pembelaan kan di Sleman ini. Kalau kaitannya dengan pembelaan dari tindak kejahatan itu kan dua hal yang paling penting. Pertama, menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, kalau tidak nyawanya, harta bendanya. Dalam hal ini, penjelasan dari pihak istri tadi itu sebenarnya yang dilakukan oleh pihak suami kan berupaya untuk menyelamatkan harta bendanya. Setidaknya dari kronologi yang disampaikan oleh Ibu Arista tadi itu, apabila kita imajinasikan si pelaku jambret ini melemparkan tasnya, yang itu menjadi motif yang dilakukan oleh suami Ibu Arista, maka kaburlah si pelaku ini, tapi tasnya dilemparkan. Nah, kita imajinasikan berhentilah mengejar. Nah, artinya motifnya diduga kan memang berupaya melakukan pembelaan diri untuk menyelamatkan harta bendanya yang dijambret. Nah, tapi kan dalam kenyataannya, kalau kita dengarkan tadi, sepertinya dibawa terus harta bendanya oleh si pelaku, yang kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, sehingga di situ menimbulkan pertanyaan, ketika ditetapkan tersangka, berarti kan kecelakaan itu disebabkan oleh suami Ibu Arista ini. Nah, pertanyaannya, apakah motifnya ada? Nah, informasi sementara yang kita dapatkan, dalam peristiwa ini sebenarnya ada dua peristiwa yang ditangani. Pertama, jambretnya sendiri diproses di reskrim, tapi karena itu sudah meninggal dunia demi hukum, maka di SP3. Nah, baru urusan kecelakaannya ini kan di lantas. Nah, di lantas. Nah, cuman ya sangat disayangkan gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari sementara apa yang dijelaskan sekali lagi oleh Ibu Arista tadi, terlihat motifnya itu adalah pembelaan. Opermah, ya, untuk menyelamatkan harta bendanya. Sama yang di NTB pada waktu itu, si pemilik harta benda kendaraan roda 2 ini, motor ini, yang dibegal ini kan dibawa. Kemudian dia dihadang di tengah jalan, si begal ini, terjadilah perkelahian kan. Nah, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tapi karena ini menjadi perhatian publik, nah, terlihat ada unsur overmah, pembelaan diri, sehingga ya dihentikan. Nah, yang kedua, yang sangat penting lagi, ini memang
peran serta korban sendiri di dalam melakukan upaya pembelaan dan pertahanan dari tindakan kejahatan. Nah, tentu ke depan apabila ini berlanjut proses hukumnya, ini akan menimbulkan pemaknaan bahwa para pelaku-pelaku kejahatan jambret seperti ini kabur saja. Iya. Nah, nanti ketika pun kita meninggal, yang melakukan korban itu katakan yang itu melakukan upaya seperti yang tidak adil, nanti dipenjara mereka, begitu. Nah, jadinya kan, padahal sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasan Ibu Arista itu sekali lagi sepertinya motifnya itu adalah upaya pembelaan untuk menyelamatkan harta bendanya. Meskipun katakanlah di dalam fakta-fakta penyidikan oleh penyidik Lantas Polresta Sleman itu dilakukan traffic analysis, olah TKP, sengaja katakanlah menabrakkan atau memepetkan, tapi sekali lagi di situ motif. Apakah ada niat? Nah, niatnya apa dulu? Nah, dari apa yang dimaksud oleh Ibu Arista tadi, itu adalah niat upaya pembelaan, selain menyelamatkan nyawanya dalam hal ini terselamatkan, tapi yang ingin diselamatkan yang kedua itu adalah harta bendanya. Persis seperti yang di NTB yang saya cantikan tadi, itu kasusnya ini. Mbak Arsita, kami juga ingin menanyakan saat dilakukannya pemeriksaan oleh pihak kepolisian yang selama ini telah terjadi, apakah dari pihak mungkin suami Anda ataupun Anda sendiri tidak pernah menanyakan ataupun pernah mendapatkan informasi apa sesungguhnya yang menjadi alasan ditetapkannya sebagai tersangka itu, Mbak Arsita? Saya kurang tahu ya Mbak, tapi kalau itu nanti bisa ditanyakan langsung ke PH mungkin. Artinya tidak mengetahui ya alasannya, tidak diberitahu mungkin pasal-pasalnya apa saja dan kenapa ditetapkan sebagai tersangka? Saya kurang paham karena pada waktu itu memang didampingi PH dan PH yang lebih paham untuk itu Mbak. Nah, untuk status dari suami Anda sendiri ini artinya tahanan kota seperti itu, Mbak Arsita? Iya. Iya. Sudah dilimpahkan ke jaksa. Baik, artinya sudah dilimpahkan ya kasusnya ke kejaksaan, berkas-berkasnya. Sudah. Baik. Iya sudah. Baik. Sudah. Mas Yusuf, ini artinya proses penyelidikan masih terus berlanjut meskipun sudah terbukti bahwa ini kan menyelamatkan harta benda yang memang sedianya memang miliknya, gitu, adalah haknya untuk dipertahankan, Mas Yusuf. Ya itu tadi, apabila kita imajinasikan si penjambret pelaku yang sudah meninggal ini melemparkan harta bendanya itu, tas kan gampang dilemparkan, dia tinggal kabur. Kita imajinasikan bahwa apabila memang motifnya itu untuk menyelamatkan harta bendanya, maka si suami akan berhenti mengambil. Nah, kan begitu kita imajinasikan. Nah, tapi kalau kita berkaca dengan peristiwa yang ada di Nusa Tenggara Barat 2022 yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu, sepertinya memang upaya mediasi restoratif justice dikedepankan. Sementara memang kami mendapatkan informasi ruang mediasi itu sudah dibuka oleh penyidik Lantas Polresta Sleman, hanya tidak terlaksana. Nah, apakah dalam hal ini dari pihak keluarga yang meninggal, yang itu dalam peristiwa penjambretan mereka sebagai terduga pelaku melakukan upaya pelaporan atau meminta keadilan. Nah, ini yang masih kita perlu dalami. Tapi intinya informasi yang awal yang perlu kita dalami saat ini ada ruang mediasi yang dibuka tapi tidak terlaksana. Nah, apabila tadi disampaikan oleh Ibu Arista bahwa berkas perkara ini sudah di jaksa penuntut umum, maka ketika ada upaya RJ restoratif justice, ya bolanya ada di jaksa penuntut umum. Cuman sangat disayangkan, saya sebagai pengawas kepolisian, ya harapannya itu bisa dilakukan di penyidik, mestinya gitu, mestinya.
Apakah dari penyidik itu tidak ada pertimbangan terlebih dahulu, apalagi ini posisinya mungkin pelaku yang merupakan suami dari korban penjabretan ini berusaha untuk mengamankan barang-barang harta bendanya. Nanti dijawab ya, kenapa proses ini masih terus berlanjut. Nanti pemirsa kami akan hadirkan jawabannya selepas jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami, Mas Yusuf. Sesungguhnya apa yang menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian lantas kasus ini tidak segera diberhentikan di awal ketika mengetahui bahwa korban tidak sepenuhnya bersalah? Nah, alasan yang pasti ini yang menjadi bagian pendalaman monitoring dan klarifikasi kami ke pengawas internal Polda DIY. Hanya kami duga karena ini informasinya sempat dibuka ruang mediasi, tapi tidak terlaksana, maka kita duga apakah ada tuntutan untuk mendapatkan keadilan dari pihak keluarga terduga pelaku jambret yang sudah meninggal dunia ini. Nah, kan ya repot juga memang pihak penyidikan apabila ini ada tuntutan agar mereka diberikan keadilan juga atas peristiwa ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masih terkait dengan adanya tuntutan, apakah ini kaitan dengan santunan jasara harja kecelakaan, sehingga memerlukan proses hukum yang terus berlanjut, memerlukan status. Nah, ketika kecelakaan, nah, sebenarnya kan namanya kecelakaan itu ada kecelakaan tunggal, ada yang bukan kecelakaan tunggal. Nah, ini kan kalau peristiwanya itu dijadikan kecelakaan, tapi bukan kecelakaan tunggal. Ada dua belah pihak. Ada dua belah pihak. Sehingga ada dua belah pihak yang perlu dimintain pertanggungjawabannya. Tapi kenapa diarahkan ke kecelakaan? Padahal ini kan jelas-jelas kriminal. Nah, itu yang untuk tindak kejahatan dugaan penjabretan kan diproses, cuman dihentikan demi hukum karena meninggal dunia. Baik. Nah, hanya bisa saja peristiwa kecelakaan itu ada, fakta-faktanya ada, kemudian ditetapkan tersangka, tapi motifnya dulu terpenuhi tidak unsur motif itu. Motifnya tadi kalau kita lihat dari apa yang menjadi keterangan Ibu Arista, istri daripada suaminya yang tersangka ini, kan upaya pembelaan diri, penyelamatan harta bendanya. Kalau kita imajinasikan tadi si penjambret ini melemparkan tasnya itu jatuh ke tanah, sudah selesai gitu. Nah, kabur dia. Nah, kalau kita imajinasikan suami ini adalah penegak hukum, bukan harta benda, tapi orang yang dikejar kan begitu. Nah, maka inilah yang perlu kita dalami. Baik. Tapi kalau ini sudah sampai ke jaksa penuntut umum, berarti kan menurut jaksa unsurnya juga sudah terpenuhi. Cuman sangat disayangkan, menurut penilaian kita sementara, sepertinya ini bisa dilakukan restoratif justice. Meskipun berkasnya sudah dilimpahkan? Ya, nanti ya kalau memang benar ini sudah ada di jaksa penuntut umum dan sudah P21 dan tahanan sekarang ini posisinya dalam tahanan jaksa penuntut, berarti sudah dilimpahkan tahap 2 si tersangka ini, maka upaya RJ itu ya bolanya ada di jaksa penuntut umum. Harapannya ke sana. Baik. Mbak Arsita, apakah benar selama penyidikan itu dari pihak Ibu sendiri ataupun dari pihak suami Anda ini telah bertemu dengan perwakilan dari kedua pelaku penjambretan saat itu? Telah ada mediasi yang terjadi? Enggak, belum pernah. Belum pernah ya? Berarti belum pernah bertemu dengan perwakilan dari pelaku? Belum pernah ketemu. Baik. Berarti Mas Yusuf, ini belum pernah melakukan mediasi. Ya, itu. Nah, ini yang harus kita dalami. Mengapa pihak penyidik Lantas Polresta Sleman ini melakukan penyidikan dan kemudian menetapkan tersangka, tapi terus berlanjut. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan? Ya mungkin kan ini pasti ya ada pemeriksaan saksi ahli juga. Baik. Apa itu bagaimana motif pembelaan itu, overmah itu? Baik. Mbak Arsita, boleh kami tanyakan bagaimana kondisi dari suami Anda saat ini?
Ya. Alhamdulillah sehat, baik, masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa kerja karena kemarin saya memohon kepada jaksa untuk suami saya ditetapkan tahanan Kota Mawon, tahanan Kota Aja, biar bisa tetap beraktivitas dan alhamdulillah dikabulkan dari pihak kejaksaan. Artinya sebelum permintaan tersebut sempat ditahan? Enggak sempat, cuman ada apa ya? Mengajukan ya? Ada wacana untuk kemarin dari jaksanya, iya diajukan untuk penahanan, cuman saya dan dari pihak PH-nya memohon kepada kejaksaan agar tidak dilakukan penahanan dengan alasan suami saya masih beraktivitas, bekerja dan mobilitas yang lainnya. Dan alhamdulillah dikabulkan permohonan kami dari kejaksaan untuk suami saya tahanan kota, sekarang masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mbak Arsita, tentunya dengan adanya kejadian ini pasti tengah mengguncang bagaimana psikis dari Mbak sendiri dan juga suami Anda, bagaimana kondisinya? Tentu saja ini sangat membuat kami syok karena kami orang yang nggak pernah bermasalah sama seperti ini, nggak pernah berurusan dengan hukum atau apa, otomatis kami juga tidak tahu harus berbuat seperti apa, harus berlaku seperti apa. Kami juga benar-benar nggak tahu masalah kayak gini nih. Otomatis ini benar-benar mengguncang untuk kami, mengguncang psikis kami ya. Kami syok, masih syok terus apalagi setelah ditetapkan tersangka dan kemarin di kejaksaan itu. Mas Yusuf, ini dampaknya tidak main-main dengan adanya ketetapan tersangka ini, bahkan ini memberikan trauma yang mendalam bagi korban yang menjadi korban penjamretan, Mas Yusuf. Ya, upaya korban melakukan pembelaan diri itu kan sebenarnya wujud ketahanan masyarakat melawan kejahatan. Nah, itu. Yang kedua, peristiwa ini apabila sekali lagi sangat disayangkan berlanjut ke hukum dengan katakanlah tidak melihat sedikit pun motif overmah pembelaan itu, maka ini akan menjadikan siapapun korban kejahatan seperti ini akan mengalami intimidasi ya. Jadi tidak punya upaya untuk kepercayaan diri melakukan bertahan melakukan pembelaan. Dan ini tentu bagian dari membiarkan. Betul. Nah, yang ketiga itu tadi menjadikan modus-modus kejahatan seperti ini semakin terus berkembang. Karena bagi pelaku sendiri apabila mengalami seperti ini dan akhirnya katakanlah korban melawan, nanti di penjara mereka itu korban itu. Malah justru ada tambahan untuk ancaman tersebut. Memberikan motivasi kejahatan. Ini yang tentu kita khawatirkan dan kita tidak inginkan. Oleh karena itu ya, kalau memang ada upaya RJ bisa dilakukan, sebaiknya itu dilakukan. Baik, Mbak Arsita, sebagai kata penutup, apa harapan dari pihak keluarga? Harapan saya dan keluarga tentu saja suami saya mendapatkan keadilan dan kalau bisa bebas karena yang dilakukan suami saya itu benar-benar murni naluri seorang suami ya, membela istrinya yang dijamret di depan hadapannya dia. Jadinya ya saya harapkan suami saya bebas, tentu saja yang saya harapkan bebas dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Baik, Mbak Arsita, tentunya kami juga harapan Mas Yusuf untuk selalu mengawasi dan juga mengawal agar kasus ini dapat
mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih Mbak Arsita, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, dialog kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.